Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan di luar sana tetap dalam kondisi sehat. Sebelumnya, izinkan saya di sini untuk mewakili rekan-rekan di kelompok saya untuk dapat membuka presentasi ini pada video yang akan berlangsung beberapa menit ke depan. Adapun tugas ini diberikan oleh dosen mata kuliah komunikasi data dan kami mendapatkan bagian terkait materi komunikasi data digital. Sebelum kita masuk kepada materi inti, alangkah lebih baiknya di mana saya memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan pada kelompok saya ini. Berikut merupakan rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok saya ini. Yang pertama ada Afrianto dengan NIM terlampir, kemudian ada Alin Lestari dengan NIM terlampir, Anissa Maulida NIM terlampir, dengan saya sendiri Arif Kurniawan NIM terlampir, dan yang terakhir ada rekan saya Muhammad Mustafa Ramadan dengan NIM terlampir. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi inti. Tetapi sebelum kita membahas terkait pengertian dari komunikasi data digital, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang teknologi telekomunikasi. Mengapa sih kita harus mengetahui teknologi telekomunikasi terlebih dahulu? Karena antara teknologi telekomunikasi dan komunikasi data digital itu saling berhubungan dan tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, teknologi telekomunikasi atau biasa disebut juga dengan telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Teknologi inilah yang memungkinkan seseorang dapat mengirimkan informasi atau bahkan menerima informasi dari pihak lain atau kepada pihak lain yang letaknya itu berjauhan. Teknologi ini membuat jarak seperti tidak ada. Ratusan atau bahkan puluhan ribuan kilometer bukanlah menjadi hambatan untuk kita tetap berkomunikasi secara online karena kehadirannya. Selanjutnya, inilah materi yang akan kita bahas tentang teknologi komunikasi digital. Sebenarnya sehari-hari kita itu sudah familiar dengan komunikasi digital karena kita selalu menggunakan smartphone, di mana smartphone itu terdapat komunikasi digital yang selalu kita gunakan. Pengertian singkatnya dari teknologi komunikasi digital yaitu adalah teknologi yang berbasis sinyal elektromagnetik atau sinyal elektrik komputer, yang dimana sinyalnya itu bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang merepresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi, informasi tersebut akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Kode digital tersebut nantinya akan mampu dimanipulasi oleh komputer. Sebagai contohnya adalah gambar pada kamera yang kemudian akan didigitalisasi menjadi bagian dari kode digital. Nah, kemudian kita kirimkan kepada seseorang yang akan menerima informasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan disimak oleh rekan-rekan sekalian. Semoga dapat dimengerti dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi data digital. Sejarah komunikasi data digital yaitu sejak tahun 1976, sistem komunikasi digital ini secara perlahan mulai menggantikan sistem komunikasi analog. Pergantian sistem ini berlangsung cukup pesat sejak ditemukannya komputer dan perangkat elektronik solid state. Aplikasi komersial digital dimulai pada tahun 1962 saat Bell System memperkenalkan sistem transmisi TI yang menandakan awal kebangkitan revolusi digital komersial. Di tahun ini sekitar 250 rangkaian komunikasi digital telah diinstal. Pada tahun 1976, angka ini melonjak mencapai 3 juta, suatu perkembangan yang cukup fantastis pada pertengahan 1980-an, ketika sistem komputer merayakan 40 tahun keberadaannya.
Sementara teknologi solid state masih cukup muda. Jaringan digital dengan kontrol komputer telah dikomersialkan. Masyarakat informasi telah mencapai level kematangannya. Dalam fase kehidupan, akses komunikasi instan, baik dari mobil, pesawat udara, atau dari gelanggang olahraga sekalipun, akan menjadi suatu kenyataan. Dibutuhkan waktu 20 abad lamanya untuk berpindah dari sistem nyala obor ke sistem komunikasi sinyalistik. Untuk mengkomunikasikan data yang sama dibutuhkan waktu 20 tahun untuk berpindah dari sistem transmisi data listrik primitif ke sistem komunikasi data. Lanjutan berkecepatan tinggi, dan hingga saat ini perkembangan teknologi masih belum berakhir. Benar-benar tidak praktis lagi untuk menganggap komputer dan telekomunikasi sebagai dua kesatuan yang terpisah. Keduanya dibesarkan pada teknologi mikroprosesor yang sama, dan keduanya melakukan informasi. Pada waktu yang lampau, jaringan telekomunikasi hanya dianggap sebagai pembawa informasi pasif. Informasi merupakan input akhir dan output hanya untuk transformasi fisik diantaranya, karena komputer mengeluarkan informasi dalam bentuk format digital. Jaringan telekomunikasi analog yang ada harus mampu melakukan arus jenis ini. Komunikasi data yang kecepatannya relatif rendah, yang kecepatannya dari 1200 bps sampai 9,6 kbps, dan sampai di atas 19,6 kbps. Bisa dengan mudah mungkin dengan penggunaan modem terhadap jaringan analog yang ada. Tetapi jaringan analog yang ada tidak mampu menawarkan hubungan komunikasi dengan kecepatan tinggi yang perlu untuk mendukung komputer efektif terhadap komunikasi komputer dan video. Penggabungan switching digital dan teknik-teknik transmisi menjadi telekomunikasi yang sudah mulai mengubah seluruh fondasi pada industri yang terbangun. Skala tugas yang dipakai untuk mengubah jaringan dari analog sampai digital adalah menakutkan. Jaringan telepon telah berkembang pada 100 tahun belakangan ini. Segera setelah itu, jaringan telekomunikasi dari hampir seluruh negara industri dunia sebagian besar akan menggunakan sistem digital. Hal ini akan memerlukan penempatan fasilitas, transmisi, dan switching. Pengenalan skala luas tentang pelayanan baru di samping suara, seperti data dengan kecepatan tinggi, video, dan komunikasi teks, tidak sebagai pelayanan atau jaringan terpisah tetapi sebagai fasilitas telekomunikasi standar yang tersedia untuk semua langganan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulida di sini akan mempresentasikan terkait perkembangan dan pemanfaatan dari komunikasi data digital saat ini. Oke, dimulai dari perkembangan terlebih dahulu. Semakin canggihnya teknologi zaman sekarang semakin membawa perubahan yang besar terhadap dunia. Salah satunya terkait komunikasi data. Komunikasi data dahulu dilakukan secara analog, sekarang berubah atau tertransformasi menjadi komunikasi data digital. Yang perubahan juga cukup signifikan. Salah satunya terkait surat menyurat, kedua penggunaan ponsel atau telepon genggam, dan yang ketiga terkait media sosial. Itu yang akan menjadi concern saya dalam perkembangan komunikasi data digital saat ini. Oke, yang pertama terkait surat menyurat. Mungkin dulu surat menyurat dilakukan secara manual atau dikirim via kantor pos dan lain-lain. Tapi di zaman sekarang karena teknologi semakin berkembang pesat, kegiatan surat menyurat menjadi lebih mudah karena melalui online atau elektronik mail atau email. Jadi sangat memudahkan untuk kita sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa dan pelajar. Oke, yang kedua terkait penggunaan ponsel atau telepon genggam saat ini. Menurut saya ponsel menjadi kebutuhan yang cukup penting di zaman sekarang karena banyak aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh ponsel. Salah satunya terkait komunikasi, kita bisa mengirim pesan kepada seseorang atau menelpon seseorang, sangat dimudahkan dengan adanya ponsel ini. Oke, yang terakhir terkait penggunaan sosial media. Di zaman sekarang penggunaan sosial media itu menjadi hal yang umum dilakukan oleh
manfaat dan tujuan komunikasi data digital ini pastinya untuk memudahkan semua orang melakukan komunikasi jarak jauh. Tetapi selain itu banyak sekali manfaat dari komunikasi data digital ini. Salah satunya mendapatkan informasi yang lebih cepat, mengurangi biaya dan mempersingkat waktu, tempat, menuangkan kreativitas. Contohnya misalnya di YouTube atau sosial media lainnya. Selain itu memudahkan transaksi perbelanjaan, contohnya e-commerce, tempat belanja online lainnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, online learning atau sistem belajar online. Apalagi di zaman pandemi ini, semua serba online, dari mulai belajar seperti perkuliahan saat ini juga online gitu. Jadi ya banyak sekali manfaat dari komunikasi data digital. Kelebihan dan kekurangan komunikasi data digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang jika dilihat dari pengoperasionalnya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari komunikasi data digital. Pertama, kelebihan komunikasi data digital. Yang pertama itu poinnya ada keutuhan data ketika proses transmisi. Di zaman yang semakin berkembang ini, informasi dipancarkan dalam bentuk sinyal digital yang dapat menempuh jarak yang cukup jauh. Keutuhan data tetap akan terjaga. Yang kedua, sistem komunikasi lebih fleksibel. Teknologi digital melalui ISDN atau Integrated Service Digital Network bisa menghantarkan berbagai macam informasi dalam sebuah jaringan tunggal. ISDN ialah informasi besar yang terdiri dari banyak komponen informasi yang bisa berupa gambar, data, dan juga berupa suara. Yang ketiga itu ada efisiensi biaya. Dengan munculnya teknologi Integrated Circuit atau IC atau yang sering kita sebut dengan chip sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang mana alat ini membuat teknologi komputer yang sebelumnya harus menggunakan mesin dan komponen yang berukuran besar, berat, dan tidak praktis, tugasnya bisa digantikan dengan oleh chips. Karena lebih stabil, praktis, memiliki daya tahan yang lama dalam pemakaian, maka biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan alat tersebut ialah lebih sedikit. Kekurangan komunikasi digital. Beberapa kekurangannya diantara lain adalah yang pertama, kesalahan ketika digitalisasi. Ketika sedang melakukan proses perubahan dari sinyal analog ke sinyal digital, konsep informasi yang ada pada dunia nyata akan melalui tahap digitalisasi atau informasi tersebut akan diubah menjadi sinyal digital, dan sinyal digital merupakan rangkaian dari kode-kode tertentu. Hal ini perlu dikhawatirkan apabila konsep informasi yang asli ada di dunia nyata tersebut tidak bisa terpresentasikan dengan benar dan baik saat digitalisasi. Yang kedua itu ada dominasi dunia oleh teknologi analog. Hingga saat ini dunia masih didominasi oleh teknologi analog karena masih banyak bentuk informasi komunikasi yang menggunakan sistem analog. Perangkat juga menggunakan perangkat analog, sehingga untuk menikmati layanan teknologi digital kita harus menggunakan digital analog converter atau bisa disebut dengan DCA dan analog digital converter atau ADC. Yang ketiga yaitu adalah investasi publik. Apabila kita ingin menggunakan atau menikmati layanan digital secara keseluruhan, maka harus dilakukan penggantian alat komunikasi seperti televisi, radio, telepon, dan lainnya dari yang sebelumnya hanya berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang terbilang tidak sedikit pada teknologi yang tergolong baru ini. Inilah menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit lagi. Teknologi ini masih tergolong baru. Permasalahan terhadap kelangsungan industri telekomunikasian akan bisa mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Yang terakhir yaitu adalah rangkaian elektronika lebih rumit atau kompleks. Rangkaian elektronik yang digunakan dalam teknologi ini lebih rumit, menjadi orang yang menggunakannya harus mempelajari lebih dahulu mengenai teknologi ini. Perkenalkan, nama saya Afrianto. Melanjutkan presentasi dari kelompok saya sebelumnya,
kali ini saya akan membahas tentang contoh penerapan komunikasi data digital dan beberapa alat-alat untuk komunikasi data digital. Sebagaimana berikut ini untuk contohnya, yaitu yang pertama yaitu sebuah email. Apa itu email? Email itu ialah merupakan sebuah surat elektronik yang mengandalkan teknologi sebagai medianya. Sebagaimana yang kita gunakan biasanya untuk mengirim tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas kantor. Dan yang kedua yaitu telepon genggam atau biasa handphone yang biasa digunakan sehari-hari. Handphone adalah komunikasi atau alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon, dan juga bisa mengirim atau menerima pesan teks. Dan untuk ketiga yaitu website. Kenapa website? Karena website adalah informasi yang berbentuk digital atau berbasis internet. Website juga dapat digunakan untuk memberikan informasi berupa portal berita seperti media online yang semakin banyak berkembang untuk menyajikan berita terkini kepada masyarakat luas. Itulah beberapa contoh penerapan komunikasi data digital. Selanjutnya untuk media atau alat-alat yang digunakan komunikasi data digital. Yang pertama ialah VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Biasa digunakan sebuah alat yang biasa digunakan sebagai penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama VSAT ialah untuk menerima dan mengirimkan data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Biasanya VSAT itu digunakan untuk berlangganan internet, satelit, data, TV, LAN, suara, dan fax. Yang kedua yaitu wireless access point. Wireless access point biasa digunakan untuk melakukan pengaturan lalu lintas jaringan dari mobile radio ke jaringan kabel, atau dari backbone jaringan wireless client atau server, biasanya berbentuk kotak kecil dengan 1 atau 2 antena. Yang terakhir yaitu fiber optic. Fiber optic yaitu sebuah alat saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Saat ini di Indonesia fiber optic biasa digunakan untuk jaringan internet dan komunikasi telepon genggam atau telepon kantor dan lain-lain. Itu saja dari saya untuk contoh penerapan komunikasi data digital dan alat-alatnya. Sekian dari saya dan terima kasih.